Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pemirsa Siak TV rahimakumullah. Kembali bersama saya Ustaz Zainul Al-Ma'ruf, penyuluh agama Islam Kecamatan Mempura. Dengan ini kembali kita bertausiah pagi yang berjudul 3 orang menyesal setelah mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan aina ma takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka as-salata muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim aidan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu mimma syai'in fa innallaha bi alim. Sadaqallahu alazim wa sadaqahur rasulul karim. Hadirin pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari ini juga kita berikan tadi judulnya 3 orang menyesal setelah mati. Siapakah mereka? Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti mati. Siapapun dia, kaya, ganteng, miskin, mau dia pejabat maupun dia rendahan, baik dia itu tukang sol sepatu, pasti tetap mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, maka akan kami sempurnakan balasannya nanti di akhirat kelak. Faman zuzi'a 'anin nari wa adkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka adalah orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maka ketahuilah kehidupan dunia ini adalah sementara belaka. Bahkan dalam surah yang lain Allah katakan, aina ma takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kematian itu akan pasti mendatangimu dimanapun engkau berada, walaupun engkau berada dalam benteng yang kokoh terbuat dari besi dan baja. Maka semua orang pasti mati, apapun itu mati. Tapi mati bagaimana? Maka kita lihat ada 3 orang yang menyesal setelah mati. Yang pertama, ya'muru bis-shalah walakin la yusallu, kata Nabi. Apa itu? Dia diajak solat tapi dia tak mau solat. Berapa banyak orang sekarang dibawa solat sama saudara kita, yuk solat bro. Mereka jawab, lanjut aja. Kenapa? Udah tamat saya solat. Yuk solat, lanjut aja. Kenapa nggak solat? Lama mati lagi bro. Maka ingatlah nanti mereka akan menyesal dan mereka akan berkata di dalam kubur, bahkan di neraka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, selama ini kami absarna, melihat. Datang malaikat Munkar Nakir, apa yang kau lihat? Orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Kenapa kau tak pergi ke masjid? Karena nonton Persija lawan Persib. Na'udzubillah. Wa sami'na, selama ini kami mendengar. Apa yang kau dengar? Kata malaikat. Suara azan berlantun-lantung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi banyak orang sekarang pura-pura peka alias icak-icak poka. Maka farji'na na'mal shalihan inna muqinun, kembalikan kami ke muka bumi agar kami bisa beramal soleh kembali. Tak bisa bro. Orang kalau sudah mati, nyawa sudah lepas dari badan, maka tak ada cerita kembali. Pemirsa Siak TV dimanapun berada dan kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
manusia yang pertama yang akan menyesal, dia ketika hidup dibawa ke masjid untuk solat, mereka tak mau solat. Maka dari itu, sekarang banyak saudara kita yang dari masjid ke masjid itu, yang disebut orang jemaah tabligh, bawa orang datang dari rumah ke rumah bawa ke masjid, mereka menolaknya. Hai laki-laki, engkau tahu sekarang kau masih hidup, orang bawa ke masjid engkau tolak. Ingatlah, sekarang engkau dibawa ke masjid masih berdiri di belakang imam, tapi kelak setelah engkau mati baru engkau menyesal. Dibawa ke masjid bukan lagi di belakang imam, tapi sudah didudukkan di depan imam. Hadirin Syiar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah orang menyesal setelah mati adalah ketika hidup tak mampu bersedekah. Dia akan menjerit. Apa dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, andai engkau tunda ajal kami walaupun sekejap, fa asaddaku, maka kami akan bersedekah, wa akum minas solihin, maka kami termasuk orang-orang yang soleh berserah diri. Tak ada guna ketika hidup bersedekahlah. Bagaimana cara sedekah? Kalau definisi sedekah adalah setiap perbuatan baik adalah sedekah, tapi ada sedekah yang paling tinggi. Apa itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai ke titik kebajikan paling tinggi hatta mimma tuhibbun, sebelum engkau infakkan sebagian harta yang engkau cintai. Apa yang kita cintai di muka bumi ini, bro? Apa sahabatku? Fulus. Maka wakafkanlah hartamu, wakafkan ke masjid-masjid, wakafkan ke panti-panti jompo, pondok-pondok yatim, wakafkan selagi engkau masih hidup, bukan setelah mati baru engkau berwakaf bersedekah. Na'udzubillah. Orang kaya bisa mungkin mereka bersedekah dengan uangnya. Apalah arti dari satu buah sandal wuduk? Mari antarkan di seluruh masjid di Siak ini apa? Sandal wuduk 10 pasang jadilah. Selagi dipakai orang, maka itu akan mengalir pahalanya, apalagi sudah mati. Maka di sini saya tekankan dan membawa, ayo mulai kita berwakaf. Walaupun 1000 sehari yang dicanangkan, yang diberi program oleh Bapak Bupati kita, berwakaflah 1000 sehari untuk akhiratmu. Maka dari itu insya Allah tidak akan ada penyesalan bagi kita. Sedekah yang paling gampang, yang paling ringan apa itu? Cukup senyum dengan orang, bro. Cukup senyum disapa orang, bang, yuk, kak, ya, bu, ya nak. Enak. Kalau orang tidak mau senyum kepada kita, biarkan saja. Yang penting kita senyum dengan orang lain. Insya Allah orang akan ingat. Siapa dia? Siapa dia? Di mana dia sekarang? Sudah mati. Bagaimana dia hidup? Masya Allah. Dulu ketika dia hidup selalu tersenyum, selalu berbuat baik. Lah kalau kita jahat, maka bagaimana dia hidup? Oh, itu hantu dulu. Suka marah dengan orang, suka fitnah, suka tidak berbuat baik. Maka dari itu, mari bersedekah. Sedekah paling tinggi, infakkan hartamu. Sedekah paling ringan, cukup senyum dengan orang, jadilah. Yang penting senyum ada syaratnya. Apa itu? Senyum ada orangnya. Oke? Yang ketiga, orang menyesal setelah mati adalah ketika hidup dia tak bisa menjadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Berapa banyak sekarang orang yang mampu menjadikan anaknya menjadi doktor, profesor, bahkan menjadi guru, bahkan menjadi perawat, polisi, tentara, pegawai, ASN, apapun itu. Tapi berapa sanggup orang menjadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Terserahlah mereka mau jadi apa. Mereka mau menjadi polisi, polisi yang soleh. Tentara, tentara yang soleh. Pegawai, pegawai yang soleh. Doktor, dokter yang soleh. Profesor, profesor yang soleha. Insya Allah kelak nanti setelah kita mati, dialah yang akan menyolatkan kita.
Sekarang kita lihat saudaraku, pemirsa Syiah TV di mana saja berada. Sekarang kita lihat pada zaman sekarang, banyak orang tua mati sangat malang nasibnya. Ketika dia mati, anaknya tak mampu berbuat apa-apa selain foto selfie. Maka kelak kita akan merasakan, sebelum itu datang kepada kita, maka katakan kepada anak kita, nak, andaikan ayah mati, ibumu mati, aku mau engkaulah yang menyolatkanku. Karena kata Nabi, siapa yang menyolatkan di kepala bapaknya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Nah, hadirin Syiah TV, kawan-kawanku, sahabatku di mana saja berada, mari didik anak-anak kita yang sekarang lagi kecanduan online, game online, kecanduan duduk di simpang-simpang, kecanduan merokok di mana-mana. Mari didik agamanya. Mungkin dia sekolah umum, setelah pulang sekolah antarkan dia ke guru-guru ngaji, biar dididik agamanya. Kita orang tua tak sempat, tak sanggup untuk mendidik, ada pesantren yang bisa mendidik mereka. Antarkan anak-anakmu ke sekolah-sekolah pesantren. Biarlah sekarang menangis melihat anak masuk pesantren, mungkin tidur di lantai biasa di spring bed, mungkin makannya ayam dan daging sapi, tapi besok mereka makan ikan asin. Biarlah kita menangis sekarang daripada besok menangis melihat kelakuan anak, membuat kita pedih hati. Anak menjadi pecandu narkoba, anak membawa anak gadis kemana-mana, anak menjadi perampok dan pencuri. Maka sebelum itu terjadi, didiklah anak kita dengan agama, insya Allah berkah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta ampun pada Allah. Mohon maaf atas segala kurang dan salah kata. Bersama saya Ustaz Zainul Al-Ma'ruf, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mempura. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.